Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta periode 2022 hingga 2025 Binsar Gultom menilai pemirsa kasus kematian Sutrimo, penjaga rumah ex Yampitsus Febriansyah mengarah pada pembunuhan berencana. Binsar menyoroti rangkaian peristiwa sebelum Sutrimo ditemukan tewas yang dinilai sangat terorganisir. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Secara runut saya sampaikan ya. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan terakhir mungkin siapa yang memerintahkan Sutrimo tinggal Sutrimo tinggal di rumah kosong tersebut. Iya. Kan begitu. Nah, kemudian siapa yang memerintahkan dibawa hari itu juga langsung ke Banyumas hingga dikuburkan sampai malam jam 22 ya. Nah, kemudian hipotesa saya sementara ya, di sini telah terjadi di sini pembunuhan berencana pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ya. Nomor 1 tahun 2023. Okay. Nah, hipotesis seorang hakim ya. Ini Alasan. terjadi pembunuhan berencana. Ya, alasan. Bukan karena diabetes. Ini kita belum bicara soal ekshumasi ya. Tidak. Ini hipotesis ya, dugaan sementara. Itu hanya alasan itu. Alasan pembunuhan berencana hanya sejam atau beberapa saat saja seseorang mempunyai waktu berpikir merencanakan pembunuhan tersebut atau menghilangkan nyawa seseorang itu sudah masuk dengan terminologi daripada pembunuhan berencana begitu. Oke. Nah, ini yang saya katakan kalau surat dakwaan jaksa nanti itu saya tidak tahu mau pasal apa mau dilakukan kalau ini mau diangkat kepada permukaan. Tapi sebentar saya bertanya, hipotesis dari mana kemudian Pak Hakim, mantan hakim ini, yang kemudian bisa mengarah pada ini dugaannya pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana. Dari mana logikanya? Dari berbagai strategi tadi ditelepon supaya datang ke Jakarta kembali. Tidak ada ongkosku. Kirim, dibayarin, Kemudian kenapa harus dijemput bahkan dua orang tadi? Ya, kenapa harus istimewa mengawalnya ada? Kan begitu. Kemudian ditempatkan di rumah kosong, yang barangkali tidak ada di sana CCTV. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Nah, ini yang harus memang dikaji juga itu apa penyebab dia berbusa? Apakah itu memang benar? Itu karena racun? Atau karena bagaimana? Baik. Nah, di sini kan obstruction of justice itu telah terjadi di sana. Ini pun nanti menjadi kasus baru yang menghalang-halangi merintangi penegakan hukum untuk membuka tabir ini. Ini harus polisi di sini bekerja keras. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa, sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini pihak termohon yakni Polda Metro Jaya menyerahkan sejumlah bukti dokumen. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Jilid 4 tentang pencekalan yang diajukan Roy Suryo. Kubu Polda Metro Jaya selaku termohon hanya menyerahkan bukti dan tidak menghadirkan ahli. Usai menyerahkan bukti dokumen, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menunda sidang beragendakan kesimpulan pada Jumat 21 Agustus 2026. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mengatakan pada sidang kali ini, kubu Polda Metro Jaya selaku termohon dan kubu Kejaksaan selaku turut termohon tidak menghadirkan saksi dan ahli. Dengan tidak dihadirkannya saksi ataupun ahli, pihaknya menganggap Polda Metro dan Kejaksaan tidak membantah dalil permohonan pra-peradilan mereka. Karena itu mudah-mudahan dengan tidak mengajukan ahli, pihak termohon dan turut termohon sesungguhnya mengakui secara diam-diam apa yang disampaikan ahli kita kemarin. Refli menambahkan, pra-peradilan Jilid 4 ini sejatinya mempersoalkan 3 poin. Pertama, tidak sahnya pencekalan, tidak sahnya penetapan tersangka, dan tidak sahnya penggunaan 2 rezim KUHP, yakni KUHP lama dan KUHP baru. Semua itu dibuktikan dengan ahli yang sudah mereka hadirkan pada sidang sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Responsianipar pemirsa Jahmada Girsang meminta Mahkamah Konstitusi mendisiplinkan pra-peradilan berjilid-jilid kubu Roy Suryo.
bagi orang awam seperti saya. Kubu Rizwan menilai pra-peradilan berjilid Roy Suryo telah merusak asas kepastian hukum. Kuasa hukum Rizwan menegaskan dengan adanya pra-peradilan berjilid Roy Suryo, kepastian asa hukum makin dipertanyakan. Selain itu, Jahamada menyebut bahwa pra-peradilan berjilid bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya murah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman. Itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra-peradilan yang ada di KUHP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti sekarang, ada pengulangan, ada pengulur waktu, dan cenderung itu tidak memenuhi asas kepastian hukum. Pemirsa, kuasa hukum ex Jampitsus membantah kliennya meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Hanya barang pribadi, salah satunya foto keluarga yang diminta untuk dikembalikan. Ex Jampitsus Febri Adriansyah minta foto keluarga yang disita dikembalikan. Foto dan barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum ex Jampitsus membantah kliennya meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Jadi ini banyak sekali beredar ya hari ini, seolah-olah Pak FA itu meminta agar emas dan uang tersebut dikembalikan kepada Pak FA. Ya, seolah-olah yang beredar seperti itu. Di sini kami tegaskan tidak ada permintaan itu. Yang diminta oleh Pak FA adalah agar barang-barang pribadi milik beliau dan keluarga itu dikembalikan. Tidak termasuk emas 74 kg dan uang? Tidak termasuk itu. Barang pribadi itu apa saja? Satu, dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi yang menurut kami ya, itu tidak ada hubungannya dengan perkara. Dan yang kedua, figura foto keluarga. Jadi itulah yang diminta dikembalikan pada Pak FA. Bukan yang beredar seolah-olah Pak FA meminta agar emas 74 tersebut dan juga uang dalam berbagai bentuk valuta asing tersebut dikembalikan ke Pak FA. Tidak benar ada permintaan seperti itu. Yang benar adalah permintaan barang-barang pribadi. Dalam sidang pra-peradilan Selasa siang, Febri juga mempersoalkan proses penyitaan barang bukti dalam perkara tersebut dan menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan penggeledahan yang diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Apabila penggeledahan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, penyitaan yang dilakukan setelahnya turut dipersoalkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.